Selamat datang di Amateur Tech ID bersama saya Rifki. Nah, saya ingin mereview laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3. Experience saya selama pemakaiannya 3 bulan gitu. Di berbagai segmen-segmen yang menurut saya laptop ini worth it atau tidak. Berdasarkan first impression saya, laptop ini udah worth it gitu. Dan kalau kalian ingin tahu first impression saya seperti apa, link deskripsi di bawah untuk menonton videonya. Tapi jangan kemana-mana, intro banner dulu ya. Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini saya akan membagi dalam 3 segmen, yaitu segmen gaming, segmen multimedia, dan yang palingnya terakhirnya pastinya yang ketiga, yaitu segmen content creating. Nah, untuk segmen pertama yaitu segmen gaming, saya akan membahas bagaimana performance dan juga kena experience saya bermain game menggunakan Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini. Spesifikasi di Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini yaitu CPU-nya Ryzen 5 5600H dengan 6/12 thread dengan 3,2 GHz dan GPU-nya yaitu RTX 350, VRAM-nya yaitu 4 GB dan juga memiliki TGP wattnya yaitu 85 watt. Nah, kalau misalnya bermain game di laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini, menurut saya mulus-mulus saja dan nggak ada problem sama sekali gitu yang signifikan. Game-game yang saya mainkan secara overall itu rata-ratanya di atas 60 fps semua. Lihat saja ini game-game yang saya tes dan juga fps-nya. Nah, untuk game-game seperti AAA itu semuanya lancar banget gitu. Dengan syarat nih, terus upgrade RAM-nya menjadi dual channel supaya meningkatkan performance-nya. Settingannya rata, nggak bisa rata kanan semua ya tertentu dari gaming mana. Contohnya seperti Cyberpunk, Control, dan game-game yang high demand, yang lebih high demand itu harus di medium setting. Dan kalau mau lancar banget atau FPS-nya tinggi, itu harus menggunakan DLSS. Suku saat saya bermain game berjam-jam itu di bagian GPU-nya dia itu maksimumnya 86 Celcius gitu, dan itu ya tidak lebih gitu, tidak lebih banget gitu. Tidak lebih gitu, tidak naik lagi habis itu. Cuman emang ratanya untuk maksimumnya di 86 Celcius. Jadi ya kalau main game GPU-nya ya aman-aman aja. Tapi kalau misalnya saya mau membahas CPU-nya ini ada bermasalah gitu, karena CPU-nya itu kalau misalnya ya dia hanya menggunakan 20-30% dari kekuatan, 40% itu bisa naik sampai 80 Celcius lebih gitu, dan bisa mencapai 90 gitu. Nah, dia itu paling tertingginya berdasarkan tes saya itu menggunakan 98 Celcius gitu. 98 Celcius yang ya agak berbahaya gitu kalau misalnya CPU power ini digunakan dalam bermain game secara 100%, karena ditakutkan aja Celsiusnya bisa melebihi 100 Celsius lebih gitu. Dan karena titik maksimum dari CPU ini itu 105 Celsius, Ryzen 5 5600H. Ya rata-ratanya average-nya itu 80 kalau
80 Celsius gitu. Dan juga kalau misalnya kalian telah keluar dari aplikasi gamenya, keluar dari main gamenya, dia itu langsung turun ke 60 sampai 50 Celsius gitu. Jadi memang coolingnya itu sangat hebat sekali menurut saya, karena langsung turun suhunya di CPU dan GPU-nya. Itu direkomendasikan sekali menggunakan cooling pad, semacam udara untuk keluar di bawah gitu. Benar-benar membantu pendinginan. GPU-nya kalian bisa overclocking gitu, walaupun memang nggak terlalu overclocking banget, tapi setidaknya ada opsi untuk overclocking. Untuk segmen multimedia ini yang saya akan bahas, itu adalah pemakaian bisa dari berbagai macam, mengetik, menggunakan Excel, menggunakan PowerPoint, menggunakan browser, menonton YouTube, dan ya banyak hal lainnya yang termasuk di bagian multimedia. Untuk multimedia, menurut saya saat pemakaian untuk film, nonton YouTube, nonton film, dan lain-lain itu aman-aman banget dan sangat memanjakan banget, terutama pastinya dikarenakan layarnya. Kalau misalnya kalian mau melakukan multitasking, buka 10-15 tab atau buka berbagai macam aplikasi, itu nggak bermasalah banget dan nggak ada loadingnya lama banget. Melakukan berbagai macam teks ya yang ringan gitu sekaligus, dan ini menurut saya multitasking yang sangat bagus. Saya nih dalam multimedia sangat menikmatinya sekali, tapi ada beberapa komplain dari segi audio. Yang pertama, kalau misalnya untuk segi audio Adepad Gaming 3 ini suaranya yang menggelegar banget gitu. Akan tetapi itu harus menggunakan aplikasi bawaannya, yaitu Nahimic. Kalau misalnya dimatikan, ya dengar saja. Nah, kalau kalian misalnya ingin tahu hasil webcam dan juga mic bawaannya, saya langsung aja berikan hasilnya. Dan hasilnya seperti ini. Ini hasil mic dari Lenovo IdeaPad Gaming 3. Bagaimana hasilnya menurut Anda? Bagaimana suaranya, hasil suara dari mic ini? Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Dan juga sekalian hasil dari webcamnya IdeaPad Gaming 3, yaitu 720p HD dengan 30 fps. Bagaimana hasilnya? Jadi hasilnya seperti ini dengan apa adanya, tanpa ada editan atau apapun di default settingnya. Jadi seperti ini ya. Untuk tes baterai performance-nya aja, saya ketahanan baterainya lah, itu saya hanya menggunakan nonton YouTube bertahan sampai 1 jam 45 menit, dan itu sangat rendah sekali untuk laptop baterainya. Dan ini menurut saya dikarenakan software di Lenovo-nya itu untuk pertahanan baterainya itu kagak kuat sama sekali gitu. Di website ya, di banyak hal itu bisa tahan 5 sampai 7 jam gitu. Tapi di saya itu hanya 1 jam 45 menit. Nah, kalau mau ngecas itu bisa sampai 2 jam 45 menit. Tapi kalau kalian nyalain battery boost atau charging boost gitu di Lenovo softwarenya, itu bisa naik sampai 1-2 jaman. Itu stress test gitu, pengen iseng-iseng aja gitu. Kalau misalnya CPU ini digunakan 100%, itu nanti suhunya kayak gimana dan hasilnya seperti apa. Gunakan Cinebench R23, dan saya menemukan bahwa CPU-nya digunakan 100%, CPU-nya itu bisa naik secara data yaitu 90 Celsius gitu, dan titik paling tingginya itu 98 Celsius hingga 100 gitu. Kalian ingin tahu multicore-nya, hasil dari Cinebench score point multicore-nya dan single core-nya. Kalau multicore-nya itu 6.886 poin. Sementara kalau dari single core-nya itu hanya 1.161 poin. Di segmen content creating ini, menurut saya nih banyak sekali penjelasan teknis gitu. Kayak editan yang saya pakai itu gak bermasalah sama sekali gitu, dan menurut saya ini itu lancar-lancar aja kan. Footage atau folder yang
file-file yang Full HD atau 1080p itu nggak bermasalah banget. Rendering playback itu smooth banget dan full preview-nya itu lancar banget. Lancar dan nggak ada stutter sama sekali. Untuk speed rendering dalam Premiere Pro dengan alat editan saya untuk membuat part 1 dan part 1 yaitu first impression video Lenovo IdeaPad Gaming saya dan juga video Asus TUF F15 saya itu renderingnya atau ekspornya itu hanya memakan waktu sekitar 10-15 menit saja. Dan kalau misalnya editan ringan saya seperti video Game Pass positif dan negatif saya itu mendapatkan 2 menit 30 detikan doang gitu untuk bisa hasilnya menjadi ekspor, dan itu Full HD dengan encoding H264 best quality. Kalau misalnya kalian mau pembuatan animasi di AE atau mau bikin video menggunakan Premiere Pro itu nggak bermasalah sekali gitu dan lancar-lancar aja. Nah, kalau untuk bagian mencolok ya terbatas banget menurut saya. Terbatas banget dikarenakan kenapa? Dikarenakan kalau kayak mencolok 3 alat lebih yang memiliki USB Type A itu gak bakal bisa gitu. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini hanya memiliki 2 USB Type A. Jadi kalau misalnya kalian colokin contohnya webcam atau colokin mouse, kalau mau colokin controller lagi ya tidak bisa gitu. Menurut saya ya disadvantage banget gitu. Dan itu menurut saya salah satu yang emang kurang dari Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini untuk nge-press budget menurut saya, supaya Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini bisa affordable. Merekomendasikan banget kalau kalian ingin menggunakan laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini sebagai content creating tools atau alat-alat content creating utama, itu direkomendasikan banget untuk membeli hub dan USB converter SD card. Untuk streaming itu lancar-lancar aja. Streaming itu saya di 720p 60 fps dan settingannya saya menggunakan CPU untuk streaming. CPU ya, setting OBS-nya itu X264. Nah, kalau misalnya saya menggunakan OBS untuk recording, untuk streaming ya lancar-lancar banget. Untuk streaming itu ya 60 fps menggunakan berbagai banyak ya layers itu ya aman-aman aja. Saya temukan apakah laptop ini worth it atau tidak. Menurut saya iya dan tidak. Nah, worth it yang pertama nih, yang punya duit pas-pasan gitu untuk membeli laptop tapi nggak mau pakai GPU GTX 1650 dan RTX 350-nya nggak mau yang underclock banget lah di price range-nya. Menurut saya beli laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini dikarenakan laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini price range-nya itu di sekitaran 12 juta sampai antara 13 sampai 14 juta gitu. Dan kalau mau versi barunya yang Lenovo IdeaPad Gaming 2022 mungkin harganya itu 14,9 juta, mungkin bisa nurun lagi. Nah, kalau juga nih bagi kalian yang ingin bermain game tapi ada sedikit yang lebih gitu, kayak layarnya itu sRGB-nya 100%, memiliki refresh rate yang tertinggi di harganya gitu, yang 165 refresh rate banget untuk membeli laptop gaming ini. Yang gak worth it bagi gamers yang ingin future proof. Nggak rekomendasikan. Karena kenapa? Karena untuk Full HD itu 350 ini dalam sekitar 2-3 tahun lagi menurut saya nggak bakal cukup gitu. Nggak bakal cukup karena VRAM-nya hanya 4 GB. Beli RTX 360 bagi kalian yang ingin future proof gitu. VRAM-nya itu 6 GB gitu. VRAM-nya 63 di bagian yang 360-nya. Jadi bagi content creating atau bagi kalian lah yang sering keluar dan jarang menemukan colokan untuk ngecas, saya nggak rekomendasi banget. Battery performance-nya yang menguras boros sekali, yaitu yang hanya bertahan sekitar 1 jam 45 menit. Yang kedua itu colokannya yang minim, yang hanya memiliki USB Type-C 1 dan 2 USB Type-A dan nggak ada SD card converter.
dan share video ini. Dan juga kalian kalau ingin lebih tahu lebih lanjut tentang berbagai macam teknologi di pandangan amatir, silakan subscribe Amatir TKD, di mana saya membahas berbagai macam teknologi di pandangan amatir, maupun itu game, launcher, apapun itu saya akan bahas gitu, positif dan negatifnya, first impression, dan banyak lagi. Jadi subscribe. Nah, sekian, saya Rifki, pamit dulu, out.